Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal transportasi, yang dimana solusi awalnya menggunakan metode N.W. Kerner dan solusi akhirnya menggunakan metode batu loncatan. Di mana soalnya adalah sebuah perusahaan logistik bertugas mendistribusikan paket sembako dari 3 gudang penyimpanan yang terletak di kota berbeda ke 3 pusat distribusi yang melayani berbagai wilayah pemasaran. Gudang penyimpanan 1, 2, dan 3 memiliki kapasitas maksimal masing-masing sebanyak 120 paket, 80 paket, dan 80 paket. Setiap pusat distribusi memiliki kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi. Pusat distribusi 1, 2, dan 3 memiliki permintaan masing-masing 150 paket, 70 paket, dan 60 paket. Ongkos pengangkutan dalam ribuan rupiah dari masing-masing gudang penyimpanan ke pusat distribusi adalah sebagai berikut. Dari gudang 1 ke pusat distribusi 1, 2, dan 3 masing-masing sebesar 8, 5, dan 6. Dari gudang 2 ke pusat distribusi 1, 2, dan 3 masing-masing sebesar 15, 10, dan 12. Dari gudang 3 ke pusat distribusi 1, 2, dan 3 masing-masing sebesar 3, 9, dan 10. Bagaimana cara perusahaan mendistribusikan pengiriman paket sembako dari 3 gudang penyimpanan ke 3 pusat distribusi agar biaya pengiriman minimum? Oke, kita buat dulu data biaya pengiriman per unit, lalu kapasitas gudang penyimpanan, dan permintaan pasar distribusi dalam tabel berikut. Kita tahu bahwa ongkos dari gudang 1 ke pusat distribusi 1 adalah 8. Lalu dari gudang 1 ke pusat distribusi 2 adalah 5. Dan gudang 1 dari pusat distribusi ke pusat distribusi 3 adalah 6. Dengan kapasitas supply-nya adalah 120 paket. Lalu ongkos dari gudang 2 ke pusat distribusi 1 adalah 15. Ke pusat distribusi 2 adalah 10. Dan ke pusat distribusi 3 adalah 12. Dengan kapasitas supply-nya adalah 80 paket. Lalu untuk gudang ketiga ke pusat distribusi 1 adalah 3 ongkosnya. Lalu dari gudang 3 ke pusat distribusi 2 adalah 9. Ongkos gudang 3 ke pusat distribusi 3 adalah 10. Dengan kapasitas supply-nya adalah 80. Lalu ada permintaan dari pusat distribusi 1 itu sebanyak 150. Pusat distribusi 2 adalah 70. Dan pusat distribusi 3 adalah 60. Di mana permintaan dan kapasitas ini jumlahnya adalah 280. Baiklah, di sini akan dicari biaya pengiriman minimum menggunakan metode N.W. Kerner untuk solusi awal. Di sini untuk kotak kecil ini kita masukkan ongkos-ongkosnya 8, 5, 6, 15, 10, 12, 3, 9, 10. Lalu untuk kapasitasnya sama seperti yang di atas, terus 20, 80, 80. Lalu untuk permintaannya sama juga 150, 70, dan 60. Sini 280. Langkah pertama yang akan dilakukan yaitu kita alokasikan sebanyak mungkin dari gudang 1 ke pusat distribusi 1. Di mana bisa kita lihat di sini permintaan ke pusat distribusi 1 itu adalah 150 dan kapasitas gudang 1 adalah 120. Karena kita alokasikan sebanyak mungkin, jadi kita isi 120. Pakai pena biru saja. 120. Nah, di sini artinya kapasitas di gudang 1 ini sudah habis karena sudah dialokasikan semua ke pusat distribusi 1. Jadi kita tidak akan mengisi bagian 1, 2, dan 1, 3. Nah, sedangkan permintaannya tadi adalah 150, karena sudah dialokasikan 120, jadi permintaan ke pusat distribusi 1 tinggal 150 dikurang 120 adalah 30. Ini permintaan yang baru. Lalu kita alokasikan sebanyak mungkin dari gudang 2 ke pusat distribusi 1. Di sini kapasitas di gudang 2 ada 80. Sedangkan permintaannya ke pusat distribusi 1 itu sisa 30. Jadi kita ambil kapasitas di gudang 2 sebanyak 30. Ini berarti permintaan pada pusat distribusi 1 ini sudah terpenuhi. Jadi di sini permintaannya sudah habis, sudah terpenuhi, jadi di sini tidak akan diisi lagi. Lalu karena gudang 2 tadi sudah mengalokasikan sebanyak 30, jadi sisa kapasitasnya tinggal 80 kurang 30, yaitu 50. Lalu kita alokasikan kapasitas di gudang 2 ke pusat distribusi 2. Di mana di sini permintaan pusat distribusi 2 adalah 70, sedangkan kapasitas yang tersisa di gudang 2 adalah 50. Jadi kita alokasikan sebanyak mungkin 50. Ini artinya di gudang 2 kapasitasnya sudah habis. Jadi di sini tidak akan terisi lagi.
Sedangkan di permintaan pada pusat distribusi 2, ini tinggal 70 dikurang 50 sama dengan 20. Lalu kita alokasikan kapasitas yang ada di gudang 3, yaitu sebanyak 80, sedangkan di sini permintaan pada pusat distribusi 2 sisa 20. Jadi kita alokasikan sebanyak 20, yang berarti permintaan pada pusat distribusi 2 ini sudah terpenuhi semuanya. Sedangkan kapasitas di gudang 3 itu sisanya adalah 60. Lalu kita alokasikan lagi, yang terakhir adalah kapasitas di gudang 3 ke pusat distribusi 3, yaitu 60. Nah, jadi didapatkan solusi awal menggunakan metode NW-Karner adalah sebagai berikut. Jadi, dari langkah-langkah di atas dapat kita ketahui bahwa kapasitas dari gudang 1 ke pusat distribusi 1 itu adalah 120. Lalu kapasitas dari gudang 2 ke pusat distribusi 1 adalah 30. Kapasitas dari gudang 2 ke pusat distribusi 2 adalah 50. Kapasitas dari gudang 3 ke pusat distribusi 2 adalah 20. Dan yang terakhir adalah kapasitas dari gudang 3 ke pusat distribusi 3 adalah 60. Sehingga didapatkan biaya transportasinya menggunakan metode NW-Karner dalam bentuk ribuan rupiah adalah kita kalikan untuk kolom ini, kita namakan saja X11, 120 dikali 8 adalah 960.000 rupiah. Untuk kolom yang ini kita namakan X21 adalah 30 dikali ongkosnya yaitu 15 adalah 450, dan kolom ini yaitu X22 50 kalikan ongkosnya yaitu 10, jadi 500.000 rupiah. Untuk kolom yang X32 20 dikali 9 dengan 180, dan kolom terakhir yaitu kolom 3 60 dikali 10 dengan 600, dimana total semuanya adalah 2.660. Jadi biaya pengiriman minimum menggunakan NW-Karner adalah sebesar Rp2.690.000. Nah, tadi kan sudah kita dapatkan solusi awal menggunakan metode NW-Karner. Nah, dari solusi NW-Karner tadi, kita dapatkan variabel non-basisnya, yaitu adalah X12, lalu X13, kita tulis saja ya, variabel non-basisnya adalah X12, lalu X13, X23, dan X31. Nah, menggunakan metode batu loncatan ini, berarti kita cari jalur tertutup pada variabel non-basis ini. Jadi, pertama kita cari jalur tertutup pada X12. Nah, kita gunakan ini biar terlihat ya. Sini adalah X12. Nah, metode batu loncatan ini caranya adalah kita buat jalur tertutupnya bisa melangkah 1 kali saja atau sebanyak 1 tabel. Tapi karena untuk X12 ini bisa tersambung semua ya. Dari X12 ini ke X22, lalu ke X21, lalu ke X11, dan terakhir adalah ke X12. Ini tanda panahnya. Nah, di sini pada metode batu loncatan ini menggunakan plus, ini minus, ini plus, ini minus. Jadi kita dapatkan jalur tertutupnya yaitu plus X12 dikurang X22 lalu ditambah
X21, lalu dikurang dengan X11, lalu ditambah lagi kembali ke X12, sehingga didapatkan variabel biaya relatif dari 12 ini, dari kotak ini, yaitu 5. Nih ya, biayanya adalah yang di kotak kecil ini. 5, ini kurang, jadi 5 dikurang 10, lalu di sini ditambah, tambah 15, lalu dikurang dengan 8. Didapatkan hasilnya adalah 2. Lalu kita cari lagi jalur tertutup pada X13. Ini kita gunakan yang lain. Nah, di sini kita lihat jalur tertutupnya. Pertama ke X13 ini ke X33. Lalu ke X32. Lalu ke X22. Lalu ke X21. Lanjut lagi ke X11. Baru kembali ke X13. Di sini sama seperti jalur tertutup pada X12, berarti ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Jadi didapatkan jalur tertutupnya adalah X13 kurang X33 ditambah X32 dikurang X22 ditambah dengan X21 dikurang lagi dengan X11, lalu kembali ke X13 tambah 1 X13, sehingga didapatkan biaya relatif pada kolom 13 yaitu 6 ditambah dengan dikurang dengan 10, lalu ditambah dengan 9 dikurangi dengan 10 ditambah dengan 15 dikurang dengan 8, sehingga didapatkan hasilnya itu 6 kurang 10 negatif 4 ditambah 9 5, 5 kurang 10 negatif 5, negatif 5 ditambah 15 adalah 10, 10 dikurang 8 adalah 2. Selanjutnya kita cari lagi jalur tertutup untuk variabel non-basis X23. X23 berarti di sini ya. Nah, kita lihat kalau X23 ini nggak seperti yang X13 tadi ya, yang melangkahi satu tabel atau satu kolom. Kalau di X23 ini bisa seperti ini saja, ke X33, lalu ke X32, lalu ke X22, baru terakhir ke X23. Jadi dapatkan jalur tertutupnya adalah, ini positif, negatif, positif, negatif. Jadi didapatkan jalur tertutupnya itu adalah X23 dikurang dengan X33 ditambah dengan X32 lalu dikurang dengan X22 kembali lagi ke X23, sehingga biaya relatif pada C23 ini adalah 12 dikurang dengan 10 ditambah dengan 9 lalu dikurangi dengan 10. Jadi didapatkan 12 kurang 10 2, 2 tambah 9 11, 11 dikurang 10 adalah 1. Lalu kita cari jalur tertutup terakhir pada variabel non-basis X31. Yang pada X31 ini, kita lihat ya di sini. Jalur tertutupnya pertama ke X21, lalu ke X22, ke X32, dan yang terakhir adalah X31. Ini plus, minus, plus, minus. Jadi didapatkan jalur tertutupnya adalah X31 dikurang dengan X21, lalu ditambah dengan X22,
dikurangi lagi dengan X32, lalu ditambah dengan X31. Sehingga didapatkan biaya relatif pada C31 ini adalah sini 3 dikurang 15 ditambah dengan 10 lalu dikurang dengan 10. 3 kurang 15 adalah negatif 12, negatif 12 ditambah 10 negatif 2, lalu dikurangi dengan 10 sehingga didapatkan negatif 3 dikurang 15 adalah negatif 12. Negatif 12, oh ini sorry, ini 9. 3, 15, 10, dan 9. 3 dikurang 15, negatif 12. Negatif 12 ditambah 10, negatif 2. Negatif 2 dikurang 9 adalah negatif 11. Nah, dari biaya relatif pada variabel non-basis, ternyata masih ditemukan biaya relatif yang negatif, yaitu C31. Sehingga kita dapati entering variabelnya adalah X31. Sehingga kita alokasikan sebanyak mungkin kapasitas supply ke X31, di mana kita lihat X31 ini yang di sini, kita lihat pada kolom yang mendapatkan negatif, berarti kolom X21 dan kolom X32 minus X21 dan X32. X21 kita lihat permintaannya ya, bukan ongkosnya. Bukan permintaan tapi kapasitasnya. Yaitu 30, sedangkan di sini adalah 20. Jadi, kita ambil nilai minus yang paling kecil, yaitu 20. Sehingga jalur tertutup tadi, jalur tertutup yang dilalui oleh X31 itu semuanya ditambah dan dikurang dengan 20. Seperti ini, berarti X31 yang sebelumnya adalah 0 itu ditambah dengan 20 karena di sini ininya tambah ya. Lalu untuk X21 ini karena dia minus, jadi 30 dikurang 20 sama dengan 10. Lalu di sini untuk X22 yang awalnya 50, lalu di sini kan tambah, jadi ditambah dengan 20 jadinya 70. Dan untuk X32 karena di sini minus, jadi 20 dikurang 20 dengan 0. Sehingga didapatkan tabel baru. Yang satu-satu tadi tetap, kita gunakan pena biru, kapasitasnya tetap. Lalu untuk yang X21 nya tadi, ini adalah 10, dapatkan 10 ya, sekarang jadi 10. Lalu untuk X22 tadi berubah ya, 70, jadi di sini 70. Lalu untuk yang X32 tadi juga berubah, X32 nya adalah 0, jadi tidak perlu diisi. Dan X33 ini tetap. Lalu yang di sini X31 ini berubah menjadi 20. X11 120, X21 10, X22 nya 70, X31 nya tadi 20, dan X33 nya ini tetap 60. Sehingga dari tabel ini kita dapatkan biaya transportasinya. Untuk yang X11 biaya transportasinya adalah 120 kali 8 sama dengan 960. Lalu X21 10 dikali 15 adalah 150. X22 70 dikali 10 700. X31 20 dikali 3 adalah 60. Dan X33 itu 60 kali 10. Didapatkan biaya transportasinya adalah 2.470.000. Nah, ini jika kita bandingkan dengan solusi awal menggunakan metode Northwest Corner atau NW Corner yang sebesar 2.690, di sini menggunakan metode batu loncatan hanya sekitar 2.470. Sehingga menggunakan metode batu loncatan kita mendapatkan pengurangan biaya transportasi
Yang sebelumnya adalah 2.660 dikurangi dengan 2.470, yaitu sekitar 220.000. Nah, di sini seharusnya kita akan mengecek lagi apakah menggunakan tabel ini semua biaya relatif seperti yang di atas tadi itu bernilai positif. Untuk langkah selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Berdasarkan pencarian sebelumnya, kita dapatkan kotak baru. Nah, sama seperti sebelumnya untuk mencari sel kosongnya. Jadi di sini dari sel 012, kita akan lompat ke sel 22. Kemudian dari sel 22 kita akan lompat ke sel 21. Kemudian kita akan lompat ke sel 11. Kemudian kita akan kembali ke sel 12. Jadi karena di sini tadi kita mulainya dari sel 12, maka sel 12 bernilai positif. Selanjutnya bernilai negatif, positif, negatif. Nah, selanjutnya untuk sel 13, dari sel 13 kita akan lompat ke sel 33. Dari sel 33 kita akan lompat ke sel 31, kemudian ke sel 11, kemudian ke sel 13. Kembali ke sel awal, jadi di sini bernilai positif, negatif, positif, negatif. Nah, selanjutnya untuk sel 23, dari sel 23 kita akan lompat ke sel 33. Dari sel 33 kita akan lompat ke sel 31. Selanjutnya ke sel 21. Selanjutnya kita kembali ke sel awal, yakni sel 23. Jadi sel 23 ini bernilai positif, negatif, positif, negatif. Nah, selanjutnya untuk sel 32, dari sel 32 kita akan lompat ke sel 31. Kita akan lompat ke sel 31. Kemudian dari sel 31 kita akan lompat ke sel 21. Kemudian kita akan lompat ke sel 22. Kemudian kita akan lompat ke sel awal, yakni sel 32. Jadi sel 32 ini akan bernilai positif, negatif, positif, negatif. Berdasarkan yang kita cari tadi, maka untuk jalur tertutup pada X12 itu tadi dari X12, karena tadi X12 nya itu bernilai positif, selanjutnya itu bernilai negatif. Tadi dari X12 kita ke X22, kemudian positif. Dari X22 tadi kita ke X21, kemudian selanjutnya bernilai negatif, kita ke X11, kemudian bernilai positif, kita kembali ke sel awal, yakni X12. Nah, jadi kita dapatkan nilainya, yakni C12 itu sama dengan di sini X12 dapat kita lihat pada sel X12 ini bernilai 5, maka di sini kita masukkan angka 5, kemudian dikurang X22 ini bernilai 10, maka dimasukkan di sini angka 10, kemudian ditambah X21 di sini bernilai 15, ditambah 15, kemudian kita kurang X11 di sini bernilai 8, kemudian kita jumlahkan hasilnya sama dengan 2. Nah, selanjutnya untuk X13, tadi kita dari X13 ke X33, kemudian di sini ditambah X31 dikurang X11 ditambah X13. Ini berdasarkan jalur yang kita lalui tadi. Jadi untuk jalur tertutupnya ini nilai C13-nya itu sama dengan X13-nya tadi, di sini ada angka, di sini 6, X13-nya 6 dikurang X33 di sini 10 ditambah X31 di sini 3 dikurang X11 8. Itu sama dengan negatif 9. Nah, kemudian untuk X23-nya tadi X23 dikurang X33 sama seperti sebelumnya ya. Jadi X31 dikurang X21. Ini berdasarkan rute yang tadi kita lewati. X23. Berdasarkan jalur yang kita lewati, jadi nilai C23-nya itu berarti sama dengan 12 dikurang 10. Kita masukkan nilainya sesuai nilai selnya, ditambah 3 dikurang 15 sama dengan negatif 10. Nah, kemudian untuk X32 itu tadi
dari X32 dikurang X31 ditambah X21 dikurang X22 ditambah X32. Jadi untuk nilai C32 nya itu sama dengan 9 dikurang 3 ditambah 15 dikurang 10. Nah, itu 11. Nah, dari hasil sel yang kita dapat, karena CIJ masih ada yang negatif, maka pilih CIJ negatif terbesar. Di sini untuk nilai C terbesar itu, C negatif terbesar itu yakni negatif 10. Untuk entering variabelnya itu yakni X23. Nah, sehingga X23 itu sama dengan minimum X21, X32 sama dengan minimum, tadi ada nilainya itu ada 10 dan 60 berdasarkan tabel sama dengan 10. Karena di sini ada 60 dan 10 dan di sini negatif 60, di sini juga negatif 10, tapi kita ambil dari yang nilai negatif terkecil. Jadi di sini yang kita ambil itu 10. Maka sehingga untuk sel yang dilewatin tadi X21 itu kan tadi nilai X21 itu 10. Jadi kita 10 kita kurangkan nilai negatif terkecil yakni 10, berarti sama dengan 0. Selanjutnya ada X31, di sini X31-nya itu bernilai 20 karena di sini tadi positif jadi ditambah 10. Jadi nilainya itu sama dengan 30. Dan untuk X33 itu sama dengan 60 karena di sini tadi bernilai negatif maka dikurang 10, berarti sama dengan 50. Berdasarkan pencarian sebelumnya maka kita dapatkan tabel baru. Nah, untuk biaya transportasinya, dengan biaya transportasi yang pertama di sini kan ada X11, di sini bernilai 120, maka 120 kita kalikan angka selnya itu 8. Kemudian di X22 itu sama dengan 70, maka 70 kita kalikan dengan nilai selnya itu 10. Kemudian X23 sama dengan 10, maka kita kalikan 10 dikali 12. X31 itu sama dengan 30, maka 30 kita kalikan 3. Kemudian X33 itu sama dengan 50, maka 50 kita kalikan dengan 10 berdasarkan nilai selnya. Kemudian kita kalikan terlebih dahulu. Hasilnya 960, 700, 120, 90, dan 500. Nah, kemudian hasil dari perkalian ini kita jumlahkan, maka didapatlah totalnya itu ada 2370. Nah, berdasarkan pencarian sebelumnya, solusi sebelumnya yaitu 2470, dan untuk solusi sekarang itu ada 2370. Maka kita kurangkan, di sini hasilnya 100. Nah, karena tadi berdasarkan pencarian sebelumnya di sini masih ada yang bernilai negatif seperti negatif 9 dan negatif 10, maka kita lakukan lagi iterasi selanjutnya. Nah, setelah didapatkan tabel baru ini, kita lanjut melakukan iterasi lagi seperti sebelumnya. Di sini dari X12 kita lompat ke X22. 12 kita lompat ke 22, kemudian ke 23, kemudian ke 33, kemudian kita lompat ke 31, kemudian kita lompat ke 11, kemudian kita kembali ke tempat awal yakni 12. Jadi dari 12 ini bernilai positif, kemudian ini bernilai negatif, positif, negatif, positif,
positif, di sini negatif. Kemudian untuk sel 13, dari sel 13 ini kita lompat ke kita lompat ke 33, kemudian kita lompat ke 31, kemudian kita lompat ke 11, kemudian kita lompat ke 13, kembali ke tempat semula. Jadi di sini bernilai positif, di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Nah, selanjutnya 21, kita lompat ke sel 23. Jadi dari sini kita langsung ke sini. Kemudian dari sel 23 kita lompat ke sel 33, kemudian ke sel 31. Nah, kemudian kita kembali ke sel 21. Jadi karena tadi dimulai dari sel 21, maka sel 21 bernilai positif, kemudian di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Nah, selanjutnya untuk sel 32, di sini dari sel 32 kita lompat ke sel 22, ke sel 22. Kemudian dari sel 22 kita lompat ke sel 23, kemudian ke sel 33, kemudian kita ke sel 32, kembali ke tempat semula. Nah, jadi di sini bernilai positif, di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Berdasarkan jalur tertutup tadi, maka untuk jalur tertutup untuk X12 itu ada X12 dikurang X22 ditambah X23 dikurang X33 ditambah X31 dikurang X11 ditambah X12. Nah, jadi untuk C12 itu nilainya X12 di sini nilainya 5 dikurang X22 nilainya 10, kemudian ditambah X23 di sini nilainya 12, kemudian dikurang X33 di sini nilainya 10, ditambah X31 di sini nilainya 3, dikurang X11 di sini nilainya 8. Jadi nilai akhirnya itu sama dengan negatif 8. Kemudian untuk yang X13, jalur tertutup untuk X13 yakni X13 dikurang X33 ditambah X31 dikurang X11 ditambah X13. Jadi nilai C untuk 13 itu sama dengan 6 dikurang 10 ditambah 3 dikurang 8 itu sama dengan negatif 9. Kemudian untuk X21, jalur tertutup untuk X21 itu ada X21 dikurang X23 ditambah X33 dikurang X31 ditambah X21. Nah, untuk nilai C21 itu sama dengan 15 dikurang 12 ditambah 10 dikurang 3 itu sama dengan 10. Nah, kemudian untuk X32, jalur tertutup untuk X32 itu X32 dikurang X22 ditambah X23 dikurang X33 ditambah X32. C32 itu sama dengan 9 dikurang 10 ditambah 12 dikurang 10 sama dengan 1. Nah, karena nilai C-nya ini masih ada yang negatif, maka kita pilih nilai C negatif terbesar. Nah, di sini untuk nilai C negatif terbesar yakni negatif 9. Jadi, untuk entering variabelnya itu adalah X13. Nah, alokasikan sebanyak mungkin pada X13. Jadi, di X13 ini ada X11, X31, dan X33. Jadi, sehingga untuk nilai X13 itu sama dengan minimum dari X11, X33. Karena di sini X11 itu nilainya 120 dan X33 itu nilainya 50. Jadi sama dengan minimum 120,50 sama dengan 50.
Karena di sini yang kita ambil adalah nilai negatif, karena di sini nilai yang negatif itu di 120 dan negatif 50, maka kita ambil nilai negatif terkecil. Jadi di sini yang kita ambil itu nilai 50. Kemudian sehingga di sini kan ada X11, X31 dan X33. Jadi untuk nilai X11 itu sama dengan, di sini kan 120. Jadi karena di sini negatif, jadi kita kurangkan dengan 50, maka nilainya sama dengan 70. Kemudian untuk X31 itu sama dengan 30. Di sini nilainya 30. Maka karena di sini nilainya positif, maka kita tambahkan 50. Jadi hasilnya sama dengan 80. Kemudian untuk untuk X33 nilainya itu 50 karena di sini negatif. Jadi 50 dikurang 50 itu sama dengan 0. Berdasarkan yang sebelumnya sudah dijelaskan, maka kita dapatlah tabel baru. Nah, di sini dengan biaya transportasi di sini di X11 70, terus di X13 50, kemudian di X22 di sini 70, di X23 10, kemudian di X31 di sini 80, Jadi 70 karena di sini 70 ini ada angka 8, maka masukkan 8. Kemudian 50, di sini 6. Kemudian 70 kita kali dengan 10. Kemudian 10 kita kali dengan 12. Kemudian 80 kita kali dengan 3. 70 kali 8 560. Kemudian di sini 300. 70 kali 10 700. 10 kali 12 120. 80 kali 3 240. Kita jumlahkan, totalnya itu ada 1920. Nah, untuk solusi sebelumnya itu sebelumnya tadi ada 2370. Nah, untuk solusi sekarang itu 1920. Kita kurangkan, maka 450. Kita dapat pengurangan biaya 450. Sama seperti sebelumnya, karena masih ada yang bernilai negatif, di sini ada negatif 8, ada negatif 9. Jadi kita lakukan iterasi kembali. Dari X12 kita lompat ke X13. Kita lompat ke X13. Kemudian lompat ke X23. Kemudian lompat ke X22. Kemudian kita kembali ke X12. Jadi di sini bernilai positif, ini negatif, ini positif, ini negatif, sama seperti sebelumnya. Nah, kemudian di sini yang kosong lagi itu ada di X21. Jadi dari X21 ini kita lompat ke X11. Kemudian kita lompat lagi ke X13. Sama seperti sebelumnya, tidak apa-apa jika lompatnya langsung 2 kolom. Kemudian kita lompat ke X13, ke X23. Kemudian kita kembali ke awal, yakni X21. Jadi di sini yang sel awal itu bernilai positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Selanjutnya untuk sel kosong 32. Jadi di sini dari sel 32 kita lompat ke sel 31. Kita lompat ke sel 11. Kemudian kita lompat ke sel 13. Kemudian kita lompat ke sel 23. Kemudian kita lompat ke sel 22. Kemudian kita lompat ke sel awal, yakni sel 32.
Jadi di sini bernilai positif, ini negatif, ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Selanjutnya, untuk sel 033, dari sel 33 kita lompat ke sel 31. 33 kita lompat ke sel 31, kemudian kita lompat ke sel 11, kemudian kita lompat ke sel 11, tas. Kemudian kita lompat ke sel 13, kemudian kita kembali lagi ke sel 33. Di sini ini bernilai positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Berdasarkan pencarian tadi, maka kita dapatlah jalur tertutup untuk X12 itu sama dengan jalur tertutup untuk X12 tadi ada X12 dikurang X13 ditambah X23 dikurang X22 ditambah X12. Jadi nilai C12 nya itu sama dengan 5 dikurang 6 ditambah 12 dikurang 10 sama dengan 1. Kemudian untuk X21 itu sama dengan, untuk jalur tertutup untuk X21 itu ada X21 dikurang X11 ditambah X13 dikurang X23 ditambah X21. Nilai C21 nya itu sama dengan 15 dikurang 8 ditambah 6 dikurang 12 sama dengan 1. Kemudian untuk X32, jalur tertutup untuk X32 yakni X32 dikurang X31 ditambah X11 dikurang X13 ditambah X23 dikurang X22 ditambah X32. Jadi nilai C32 nya itu sama dengan 9 dikurang 3 ditambah 8 dikurang 6 ditambah 12 dikurang 10 itu sama dengan 10. Kemudian untuk X33, jalur tertutup untuk X33 itu X33 dikurang X31 ditambah X11 dikurang X13 ditambah X33. Nilai C33 itu sama dengan 10 dikurang 3 ditambah 8 dikurang 6 sama dengan 9. Karena nilai C nya itu lebih besar atau sama dengan 0, maka solusi telah optimal. Karena di sini tidak ada yang bernilai negatif dan C itu lebih besar atau sama dengan 0, maka solusi telah optimal dengan solusi X11 sama dengan 70, X13 sama dengan 50, X22 itu sama dengan 70, X23 itu sama dengan 10, dan X31 itu sama dengan 80. Dengan biaya transportasinya sama dengan 1920.